Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, buat teman-teman pejuang skripsi yang sedang mencari rumus manual menghitung korelasi tanpa menggunakan SPSS. Nah, cocok banget nih kalian sedang mampir nonton video aku ini. Di sini aku akan memberikan contoh bagaimana mendapatkan nilai N sigma XY dikurang sigma X dikali sigma Y. Nah, ini kita dari mana dapatnya? Nah, pertama-tama kalian harus buat dulu tabel jumlahnya, yaitu 6 kolom. Nah, seperti ini, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Untuk kolom pertama, yaitu diisi dengan nomor yang artinya berapa jumlah responden kalian atau sampel yang kalian teliti. Di sini kebetulan aku menggunakan 24 sampel, jadi kita beri nomor 1 sampai dengan nomor 24. Untuk kolom kedua, yaitu nilai X adalah, ini kita dapat dari mana 36 ini adalah dari tabulasi yang kalian buat. Nah, contohnya untuk pertanyaan pertama setiap pertanyaan dari indikator X untuk orang pertama itu akan kita jumlah. Misalnya, pertanyaan pertama X1, X2, X3, X4, X5, X6 ini adalah indikator pertanyaan atau pernyataan. Nah, kan biasa di sini di orang atau responden kalian mengisi 3, 4, 2, 5, 4 lagi 5. Nah, X ini adalah jumlah dari 3 ditambah 4 ditambah 2 ditambah 5 ditambah 4 dan ditambah 5. Ini cuma contoh ya, jadi ini adalah jumlahnya. Begitupun dengan indikator atau orang nomor kedua. Nah, orang nomor kedua ini yang di bawah lagi. Kan ini tadi orang pertama, ini orang kedua. Untuk variabel X. Jadi seterusnya sampai dengan sampel ke-24 atau orang ke-24. Untuk variabel Y sama seperti dengan variabel X. Misalnya jumlah indikator pernyataan kalian itu ada katakanlah 5. Jadi Y1, Y2, Y3, Y4 sampai dengan Y5. Untuk orang pertama dengan pernyataan untuk variabel Y, misalnya mereka menjawab 3, 3, 4, 5, 5. Nah, ini adalah jumlah dari ini. Cuma contoh ya. Jumlah dari 28 ini 3 ditambah 3 ditambah 4 tambah 5 tambah 5. Maka didapatlah untuk orang pertama itu dia mendapatkan jumlah 28 untuk keseluruhan pernyataan dari variabel Y. Kita lanjut ke kolom kedua, yaitu XY. Nah, untuk XY ini adalah jumlah variabel indikator pertanyaan pertama untuk orang pertama 36 dikali 28. Mendapatkanlah hasil 1008. Nah, kita sekarang pindah ke kolom kelima, yaitu X kuadrat. Jadi dalam Excel itu simbol X kuadrat itu adalah tanda segitiga atas. Jadi 36 ini yang dipangkat 2 kan. 36 pangkat 2 hasilnya 1296. Dan untuk Y kuadrat berarti 28 yang dipangkat 2 kan. Mendapatkan 784 sampai dengan yang di bawah. Nah, untuk jumlah ini yang sangat penting. Jumlah itu adalah sigma X. Sigma X itu 801. Sigma Y itu 684. Dan untuk sigma XY itu 23.016 rupiah 16. Untuk sigma X kuadrat itu 27.073. Dan untuk sigma Y kuadrat kita dapatkan
19.762. Nah, disinilah yang paling penting karena kita akan memasukkan nilai-nilai ini ke dalam rumus korelasi. N ini adalah jumlah sampel kalian. Jadi, jumlah sampel kalian. Di sini sampel saya 24, jadi saya masukkan 24. Kemudian X itu sigma X, Y. Di sini meminta sigma X, Y, berarti kita lihat ini. Dia meminta sigma X, Y. Jadi di sini 23.016. Kemudian sigma X. Di sini sigma X yang diminta berarti yang ini, 801. Dikali dengan sigma Y, 684. Per akar N itu tadi jumlah sampel 24 dikali dengan sigma X kuadrat. Jadi sigma X kuadrat itu yang ini. Sigma X kuadrat 27.073 dikurang dengan sigma X pangkat 2. Jadi ini sigma X pangkat 2 itu berbeda dengan sigma X kuadrat. Jadi ini tidak langsung dipangkat 2-kan di sini. Jumlah keseluruhannya yang dipangkat 2-kan. Jadi 801 dipangkat 2 dikali dengan N adalah sampel kita, sigma Y pangkat 2, sigma Y pangkat 2. Ingat, yang tidak ada kurungnya berarti dia meminta yang ini. Jikalau ada kurungnya berarti dia meminta sigma Y yang dipangkat 2-kan. Otomatis 684 yang dipangkat 2-kan. Seperti itu. Setelah kalian memasukkan nilainya, maka kalian akan mendapatkan korelasinya yang berkisar tidak akan melebihi 1 korelasi kalian. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa di subscribe ya, like jika video ini bermanfaat. Dah.